Dan bulan apakah ini? Kemudian para sahabat mengatakan, ini adalah bulan yang haram, bulan yang suci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan inti dari maksud beliau akan memberikan nasihat kepada mereka. Beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Rasulullah mengatakan bahwasanya darah-darah kita, bahwasanya harta-harta kita, dan bahwasanya kehormatan-kehormatan kita haram, suci, yang harus senantiasa kita jadikan sesuatu yang paling berharga. Sebagaimana hari ini suci, sebagaimana tempat ini suci, sebagaimana bulan ini suci. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang gamblang, penjelasan yang sangat jelas kepada kita semua, bahwasanya siapa saja yang ingin benar-benar bahagia dalam kehidupannya, utamanya di akhirat, maka harus memperhatikan salah satu dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hadis ini, bahwasanya kita tidak bisa hanya sekedar mengklaim kita adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang terpercaya, ketika kita tidak bisa membuktikan dalam kehidupan nyata yang terwujud dalam akhlak maupun muamalah kita. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau adalah orang yang termasuk orang yang mendapatkan kezaliman yang amat sangat pada saat itu? Siapa yang tidak kenal bagaimana Rasulullah telah berupaya bersabar dari semua gangguan-gangguan orang-orang kafir ketika di Makkah? Tetapi apakah Rasulullah membalas? Tidak. Tetapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang buruk kepada mereka juga? Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pelajaran, memberikan sebuah ilmu yang sangat dalam bagi kita semua, penanaman akan harta, kemudian darah serta kehormatan dijadikan sesuatu yang berharga dalam syariat ini. Maka kalau kita kombinasikan dengan pemahaman kita bahwasanya kita harus berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kedzaliman yang biasa atau yang akan kita kerjakan dengan semena-mena, ataupun kita mendolimi seseorang dengan sesuatu yang sepele saja. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kita seakan-akan saudara karena seiman, saudara karena seislam. Maka atas dasar itu saja sudah cukup bagi kita untuk menganggap setiap orang yang ada di dunia ini, selama dia itu beriman, selama dia itu muslim, maka tak kenal pun tetap mereka adalah saudara kita. Maka kalaupun tak akrab pun mereka tetap menjadi teman kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita berhati-hati dari semua bentuk kedzaliman, karena dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan dari syariat-syariatnya sangat jelas, siapa saja yang melanggar pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat disayangkan seandainya itu menjadi bukti akan tidak kuatnya kita kepada agama, akan ketidaksungguhan kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi orang yang temperamental, kalau kita yang menjadi orang yang mudah untuk emosi ataupun melampiaskan emosi kita kepada orang ataupun teman kita, sampai kita berbuat kekerasan, sampai kita mendolimi, sampai kita mengeluarkan darah dari teman-teman kita, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah sesuatu yang berat dalam agama ini dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tunjukkanlah kita semua kepada orang-orang di sekitar bahwasanya akhlak kita memang akhlak yang mendekati akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara muamalah kita adalah cara muamalah yang mendekati muamalahnya beliau,
sehingga dengan itu maka tidak ada kezaliman yang senantiasa jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwasanya siapa saja yang benar-benar taat, siapa saja yang benar-benar mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kuduahnya, maka dialah orang yang akan menjadi manusia paling beruntung di akhirat kelak. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, bimbingan, kemudahan untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang senantiasa menjaga muamalah dengan baik, hamba-hamba yang senantiasa menjadikan sifat, karakter, muamalahnya senantiasa mematuhi dan selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa memohon kepadanya untuk diampuni seluruh tindakan kita, diampuni seluruh apa yang telah kita kerjakan, dan itu ada nilai kezaliman kepada sesama. Sekaligus kita saling memaafkan, sekaligus kita senantiasa saling untuk memberikan permakluman. Dengan pemaafan tersebut kita tidak akan perlu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik, bimbingan dan hidayah kepada kita semua. Senantiasa di hari yang mulia ini kita selalu untuk memuji, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena atas karunia darinya kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang tahu akan kewajiban kepadanya. Karena hanya dengan itulah kita benar-benar bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebenar-benarnya hamba.
kenikmatan-kenikmatan serta anugerah di akhirat kelak. Maka jadikanlah kita sebagai selalu pribadi yang bersyukur kepadanya, karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita tidak jauh dari perintah untuk bersyukur, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan yang keras bagi siapa saja yang ingkar kepada nikmat-nikmatnya. Maka kita paksa diri kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Kita paksa diri kita untuk bisa mewujudkan kepribadian yang benar-benar taat dan takwa kepadanya, dan itu adalah bukti keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kami juga mewasiatkan kepada seluruhnya, utamanya kepada kita pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi pribadi yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Salah satu bentuk kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hingga hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, pribadi kita senantiasa untuk menyadari kenikmatan-kenikmatan itu benar-benar menjadi anugerah terbaik bagi kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kita telah diberikan keimanan, nikmat kita telah dikenalkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, seseorang yang mau untuk mendekat dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak hanya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan saja, tetapi akan mendapatkan jaminan untuk terselamatkan dari kesesatan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sadarilah dan yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya, tidak lain kecuali untuk menjadikan beliau sebagai qudwah yang baik dan suri teladan. Yang demikian ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, memberikan tazkiyah kepada kita semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memiliki kepribadian yang baik, benar-benar menjadi contoh yang utama bagi kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh terdapat suri teladan yang baik, contoh yang baik pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berkehendak ataupun mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan pada hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah itu bukan hanya soal ibadah saja. Kita sangat yakin dan kita sangat percaya bahwasanya kesemua dari seluruh lingkup kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah, merupakan petunjuk bagi umatnya. Kalau kita ingin mengerti bagaimana ibadah yang sebaik-baiknya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, maka ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ibadah yang paling bagus. Kalau kita ingin mengerti suri teladan, pekerti, akhlak yang terbaik yang pernah dilakukan oleh seorang manusia, yang pernah tercerminkan dalam seorang manusia, maka kita akan dapati itu semua hanya akan kita dapati pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga dengan muamalah. Tidak ada yang bisa menandingi muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini harusnya membuat kita semakin sadar bahwasanya seseorang yang benar-benar ingin menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ada pembuktian, harus ada realisasi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan hanya sekedar janji kita saja. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang paling beruntung, mau tidak mau kita harus mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya, akhlaknya dan muamalahnya. Kemudian yang kedua,
salah satu bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua, karuniakan kepada kita semua sebagai orang muslim adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukum-hukum, telah menurunkan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai standar kesolehan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan seseorang itu taat, tidak akan dikatakan seseorang itu soleh, tidak akan dikatakan seseorang itu benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau untuk mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak patuh kepada syariatnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, laki-laki Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hanya kita sekedar janji, tidak menginginkan dan tidak butuh ucapan-ucapan kita akan ketaatan-ketaatan yang biasanya kita obrolkan, yang biasanya kita jadikan tameng kepada sesama manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan bukti nyata dari kehidupan kita, dari keseharian kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin kita belajar dan semakin kita menuntut ilmu, maka kita akan mengetahui sangat dalam, sangat luas akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala serta syariatnya, yang dengan itu sangat diharapkan kita pun juga semakin memahami dan semakin bisa mempraktekkan hukum-hukum tersebut dan syariat-syariat tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbekal dari dua kenikmatan agung tersebut, kita kombinasikan dan kita gabungkan dalam wujud nyata kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kembali kami mewasiatkan kepada seluruhnya untuk senantiasa memastikan dan meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penanaman yang sangat pokok dalam agama ini, kaitannya dengan kita yang akan pasti bermuamalah dengan sesama kita. Maka akhlak kita akan tercerminkan dari keseharian. Maka sifat kita juga akan diketahui oleh orang-orang sekitar kita. Orang-orang akan menilai kita seperti apa tergantung dari cara kita menunjukkan kepada mereka. Maka kita lihat salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pada hari Idul Adha beliau pernah berkhutbah. Beliau pernah memberikan nasihat yang sangat dalam sekali kepada para sahabat saat itu. Beliau kemudian menanyakan kepada manusia, menanyakan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, ayu yaumin hada?" Wahai manusia, wahai sekalian sahabat, hari apa ini? Qalu, mereka mengatakan, "Hada yaumun haram." Ini adalah hari yang haram, hari yang suci. Waqal, kemudian beliau bersabda lagi, fa ayyu baladin hada? Dan tempat apakah ini? Mereka kemudian menjawab, ini adalah tempat haram, tempat yang suci. Faqal, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, melanjutkan pertanyaannya, fa ayyu syahrin hada?